Tiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita kembali berkumpul di hari ini dalam acara berbagi praktik baik program gerak kebugaran dan sport education model dalam pertanian futsal sekolah dasar. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan karyawan SDN Susuan 04. Saya sebagai pembicara di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang mungkin nanti akan diwakilkan. Yang kedua, pemaparan dari Bapak Matius Kurniawan atau berbagi praktik baik dari Bapak Matius Kurniawan. Dan yang terakhir adalah penutupan. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang saat ini diwakili oleh Bapak Wakakurikulum SDN Susuan 04. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Bangkit Puntawi Bawa, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik Pak Wawan yang ini yang sudah dilakukan oleh Pak Wawan, yaitu program gerak kebugaran dan sport education model SIM dalam pertandingan futsal sekolah dasar. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Susuan 04, alhamdulillah hari ini ada suatu pemaparan presentasi dari Bapak Matius Kurniawan yang nanti menambah wawasan kita, menambah model-model pembelajaran yang kita ketahui dari program praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pak Matius Kurniawan. Semoga ini menjadi inovasi-inovasi pembelajaran yang bisa memotivasi kita untuk membuat model pembelajaran yang kita inovasikan dan kita kolaborasikan menjadi kegiatan yang bisa menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya program yang dilalui Pak Wawan ini merupakan program yang sangat baik karena mengembangkan model pembelajaran yang tentunya berpusat kepada murid, berpihak kepada murid sesuai dengan perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pesan saya, mari kita dukung dan mari kita bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah kita, khususnya di SD Negeri Susuan 04. Nah, cukup sekian sambutan dari saya. Saya akhiri. Apabila ada salah kata dan apabila ada tingkah laku saya yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bangkit atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan praktik baik dari Bapak Matius Kurniawan yang berjudul Program Gerak Kebugaran dan Sport Education Model atau SIM dalam pertandingan futsal sekolah dasar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan rahim. Saya akan memaparkan program gerak kebugaran dan sport edukasi model SEM dalam pertandingan futsal di sekolah dasar. Salam olahraga. Salam olahraga.
Jaya bukan salam. Oh iya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Kamu mulai aja. Tujuan program dari SEM tadi adalah yang satu, meningkatkan kebugaran fisik siswa melalui aktivitas gerak, contohnya dalam permainan futsal. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan mental siswa. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif siswa dalam berbagai peran seperti wasit, ofisial, pemain, penjaga skor, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan berbagai aset. Aset itu ada 7 aset, kita pakai 5. Itu dari sumber daya manusia, itu manusianya. Kalau di kita itu ada kepala sekolah, ada dewan guru, komite, dan pemerhati pendidikan. Yang selanjutnya ada sosial. Biasanya kalau sosial itu berkaitan dengan sosial budaya dan agama. Sosial itu interaksi sosial kita dengan lingkungan sekitar sekolahan. Budaya, aset kebudayaan kita apa yang kita miliki di lingkungan kita. Agama dan politik, untuk mendukung semua program kegiatan SEM. Pencapaian yang diharapkan: peningkatan kebugaran fisik dan keterampilan dalam permainan futsal untuk sekolah dasar. Yang selanjutnya, peningkatan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Yang ketiga, menurunkan tingkat stres dan kecemasan melalui aktivitas fisik. Yang keempat, partisipasi aktif dan kolaborasi antara siswa kelas 5 dan 6 dalam peran masing-masing. Termasuk kita sebagai guru PJOK saya dan teman-teman sebagai guru kelas, kita berkolaborasi bersama seperti itu. Karena kita kembali lagi sebagai aset. Anak-anak bisa meningkatkan suatu keterampilan komunikasi, menjadi seorang pemimpin itu seperti apa, kerjasama. Keberhasilan itu butuh suatu kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama di dalam tim itu tidak akan terjalin keberhasilan, tidak tercapai. Langkah-langkah pelaksanaan dibagi 3, dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan, membentuk panitia pelaksanakan program dari dewan guru, siswa, dan komunitas. Komunitas itu komite bisa. Yang kedua, mengidentifikasi dan melatih siswa kelas 5 dan 6 sebagai wasit, ofisial, pemain, dan penjaga skor. Jadi anak-anak dilatih untuk menjadi suatu berperan. Oh, aku tuh harus menjadi wasit seperti apa. Oh, aku harus jadi pemain baik itu seperti apa. Menjadi pelatih itu seperti apa dan sebagainya. Pelaksanaan, mengadakan pertandingan futsal rutin antar kelas dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, mengadakan sesi pembelajaran tentang peran dan tanggung jawab
wasit, ofisial, penjaga dan sebagainya. Kita mengajari siswa kita harus mempunyai suatu peran, dan peran itu harus mempunyai rasa tanggung jawab. Seperti itu. Yang ketiga, melibatkan komunitas dan orang tua dalam mendukung kegiatan. Orang tua dan komite bisa dilibatkan dalam kegiatan SEM. Evaluasi, monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Berarti kita melakukan secara berkala, hubungannya dengan kesehatan, kebugaran jasmani. Gitu. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua. Tujuan dari umpan balik, mungkin dari Pak Balit yang selalu paham dengan umpan balik, selalu dipraktekkan. Umpan balik itu sebagai evaluasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak mungkin apa yang kita lakukan itu baik, sempurna, tapi harus ada evaluasi. Seperti itu. Pasti ada kekurangan. Ya, kekurangan itu yang kita perbaiki. Struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar dibagi 3. Itu koordinator program itu dipegang kepala sekolah, tim pelaksana itu guru PJOK, guru kelas dan siswa kelas 5 dan 6. Kemitraan komunitas olahraga itu bisa cabur olahraga juga bisa, KKGO juga bisa. Lembaga kebugaran itu bisa diambilkan dari senam. Orang tua itu orang tua murid kita sendiri. Tokoh masyarakat, pemerintah dan pemerintah setempat itu bisa kalau di tingkat kecamatan atau kelurahan ya Pak Camat atau Pak Lurah. Lanjut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, memiliki fasilitas olahraga yang memadai, lapangan futsal dan alat olahraga. Kalau di SD Susuan 4 sudah memadai karena halamannya sudah bersih, nyaman, rapi karena sudah dipaving semua. Yang kedua, guru yang terlatih dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Berupa kalau terlatih itu berarti sudah ikut mengikuti pelatihan. Yang ketiga, siswa yang antusias dan memiliki minat dalam kegiatan permainan futsal. Dan selanjutnya, dukungan dari komunitas dan jaringan dengan profesional di bidang olahraga dan kebugaran. Rencana dan evaluasi dibagi 4. Evaluasi formatif dan sumatif melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Yang kedua, penilaian terhadap perubahan tingkat aktivitas fisik dan keterampilan SEM siswa. Yang ketiga, menggunakan data evaluasi untuk perbaikan dalam program di masa mendatang. Sudah diterangkan dari yang depan tadi. Yang keempat, laporan berkala kepada semua pemangku kepentingan seperti siswa, pasti butuh perbaikan, kekurangannya apa, orang tua untuk sebagai indikator kita untuk sebagai melakukan perbaikan. Guru dan mitra, contohnya ada 76%, 89% dan sebagainya.
Kemungkinan dan tantangan. Nah, ini yang sering kita kadang kalau sudah ada tantangan itu adalah sebuah persoalan. Kalau saya secara pribadi, tantangan itu harus dihadapi, bukan dibuli. Dibagi menjadi 4. Keterbatasan waktu dalam jadwal sekolah untuk memasukkan kegiatan tambahan, berarti butuh suatu manajemen. Manajemen itu berarti manajemen waktu, penjadwalan, dan sebagainya. Yang kedua, resistensi awal dari siswa atau guru terhadap perubahan rutinitas. Biasanya kalau itu karena suatu program kadang dilakukan, ada yang semangat, ada yang tidak, yaitu butuh istilahnya penyemangat biar itu sering dilakukan, karena olahraga sebagai kebugaran dan gerak diperlukan oleh siswa. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua atau komunitas. Biasanya kalau anaknya orang tuanya nggak suka olahraga, akhirnya anaknya juga nggak usah lah olahraga, cari yang lain kayak tari dan sebagainya. Padahal gerak dan olahraga itu sangat dibutuhkan oleh siswa. Hubungannya dengan kebugaran jasmani dan kesehatan. Yang keempat, kendala fasilitas dan sumber daya. Kadang itu juga menjadi suatu kendala, tetapi kalau fasilitas bisa kita sikapi karena beberapa aset yang kita istilahnya dimodifikasi dengan alat-alat yang lain. Thank you. Penutup. Sebelum penutup kita lihat aktivitas. Sebentar, ada yang muncul. Ada iklannya juga. Ada Toyota juga ini. Nah, ini kegiatan yang kemarin saya lakukan. Langsung aja. Ya, nanti.
Nah ini saya memakai botol yang terbuang di tempat sampah, saya gunakan untuk sebagai sasaran anak-anak untuk kegiatan menendang. Karena kalau nggak ada sasaran, anak-anak juga kurang begitu suka kalau dikasih itu kan tertarik anak untuk melakukan kegiatan itu. Menggunakan sampah yang bisa dimanfaatkan untuk dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada menjadi petugas papan sekolah ini yang jadi wasit. Jadi juga besok seperti itu. Terus ada pemain, ada pelatih, ofisial dan sebagainya. Ada supporter juga. Nah ini bentuk permainannya. Tuh wasitnya ngeprit. Itu bentuk permainannya seperti itu. Mungkin ada sesi tanya jawab. Ya. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan siswa secara efektif? Bagaimana Cara mengidentifikasi ya kebutuhan siswa secara efektif. Yang lain mungkin ada lagi. Ada 3 penanya. Oh ya. Menurut Bapak nih, Ya. apa saja kriteria yang digunakan untuk memilih anggota tim pelaksana program? Apa saja Kriteria yang digunakan ya untuk memilih ya anggota tim pelaksana program. mungkin ada lagi Pak Widi. Saya ya. Kegiatan olahraga apa saja yang paling efektif untuk meningkatkan kebugaran fisik siswa? 3 penanya dulu ya. Ya. Tak jawab. Yang pertama pertanyaan dari Wiga, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan siswa secara efektif? Menggunakan survei itu juga bisa, menggunakan pengamatan observasi itu juga bisa, terus melibatkan teman kita sejawat, guru, kita dilibatkan guru kelas. Kalau saya sebagai guru PJK melibatkan guru kelas dalam suatu proses SEM tadi. Jadi kita saling mengamati, observasi bareng-bareng, masukannya seperti apa kita rangkum bersama untuk sebagai perbaikan. Itu. Pertanyaan yang kedua dari Bu Citra, apa saja kriteria yang digunakan untuk memilih anggota tim pelaksana program? Kriterianya tadi dipakai yang pasti sumber daya manusianya. Itu dari Dewan Guru, Kepala Sekolah, Komite,
sama siswa yang diwakilkan dari kelas 5 dan 6. Seperti itu Bu Citra. Yang ketiga, pertanyaan dari Pak Udi, kegiatan olahraga apa saja yang paling efektif untuk meningkatkan kebugaran fisik siswa? Kegiatan olahraga yang bervariasi seperti senam pagi yang sering kita lakukan di hari Jumat, dan itu akan ditambah, kemarin sudah ada persetujuan kepala sekolah kalau bisa ditambah hari Rabu, jadi besok Rabu dan Jumat. Terus dengan permainan tradisional yang dulu kita sudah lupakan, di Sunda Mandai, Halma dan sebagainya, ular tangga, dan lomba olahraga yang dapat efektif seperti tadi pertandingan futsal. Dan itu melibatkan semua aktivitas siswa yang menarik, interaktif, seperti diskusi kelompok, permainan, dan simulasi. Itu Pak Udi, terima kasih atas pertanyaannya, atas yang telah mau kita bersama belajar bareng, berbagi praktek bersama untuk memajukan sekolah kita yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangannya. Ya, terima kasih Pak Wan untuk pemaparan hari ini atau berbagi praktik baik hari ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk praktik baik yang sangat baik kayak ini. Semoga di lain waktu bisa memaparkan hal-hal baik yang baik lagi ya Pak Wan ya. Kita bisa belajar bersama. Ya, kita memasuki acara Penutup acara. Penutup. Kita masuki acara penutup. Alhamdulillah kegiatan di siang hari ini sudah berjalan dengan lancar dan baik. Kita juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, apalagi di kelas ya, pembelajaran berdiferensiasi. Semoga itu sangat bermanfaat bagi kita. Kita tutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ini saya sebagai pembawa acara menutup kegiatan di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.